Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Senang sekali bisa kembali mengajar kalian sekalipun tidak bertemu secara langsung. Bersama saya Pak Relius Foto, SPDK, Bapak Mengajar Prakarya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kali ini kita belajar mengenai kerajinan bahan lunak ya. Mungkin sebagai refreshing, para ini memberitahukan kalian, mungkin kalian pernah melihat benda-benda yang sering kalian lihat di sekeliling atau di rumah, seperti lilin, seperti sabun, seperti keramik. Mungkin kalian pasti bertanya-tanya, itu semuanya kok bisa ada, bagaimana caranya, prosesnya, dan sebagainya. Contohnya keramik. Sementara kan yang kita bahas kan mengenai bahan lunak. Keramik sendiri sifatnya keras. Nah, mari kita masuk dalam pembelajaran. Kerajinan bahan lunak. Prinsip dasarnya yaitu prinsip kerajinan dapat dibedakan dalam 3 wilayah kerja. Yang pertama ya, kerajinan tangan, yaitu pekerjaan yang menghasilkan produk kerajinan yang masih mengandalkan tangannya, seperti yang melihat di gambar itu adalah kerajinan perak. Jadi semua masih menggunakan atau mengandalkan tangan, nggak ada mesin dan sebagainya, nggak ada alat bantu yang mempercepat produksi. Selanjutnya adalah keterampilan teknik, yaitu produk kerajinan yang pengerjaannya dilakukan secara berulang-ulang yang didasari oleh keterampilan teknik ya. Contohnya seperti yang ada di gambar, seperti yang seorang yang sedang itu salah sedikit itu nggak bisa diperbaiki, harus diulang kembali dari awal dan dilakukan terus secara berulang-ulang. Dan kerajinan yang selanjutnya itu kerajinan kedaerahan atau tradisional, yaitu produk yang dibuat dengan teknik tangan namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Contohnya seperti ini pembuatannya juga sama seperti yang di atas, keterampilan tangan, menggunakan tangan, nggak ada mesin, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat di setiap masing-masing wilayah. Selanjutnya, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat lunak, lentur, empuk, dan mudah dibentuk. Secara jenis, produk ini dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu kelengkapan busana seperti aksesoris, gelang. Jadi hasil dari kerajinan ini manfaatnya dapat dikategorikan sebagai kelengkapan busana, dan selanjutnya adalah sebagai kelengkapan sesuatu benda. Katakan tisu ya, tisu itu kan sebenarnya udah bisa langsung dipakai ya, tetapi dibuat lagi tempatnya supaya terlihat lebih indah. Lalu sebagai kelengkapan rumah atau bangunan seperti yang ada di gambar, air mancur yang berbentuk kodok gitu. Jadi tanpa nggak ada air mancur itu juga sebenarnya ya nggak mempengaruhi nilai daripada rumah itu, tetapi kalau dia ditambah mungkin akan sedikit lebih indah begitu. Lalu selanjutnya adalah sebagai kelengkapan keperluan ritual ya, upacara, contohnya lilin itu. Jadi dalam agama tertentu lilin ini udah sesuatu hal yang wajib
atau yang harus ada. Berdasarkan manfaatnya, maka produk kerajinan bahan donat dapat dikategorikan sebagai produk yang menambah keindahan, sudah pasti, memberi ciri khas, menjadi persyaratan pemakai, merupakan tanda atau simbol, dibuat sesuai dengan aslinya, terus yang selanjutnya sebagai bagian dari karya seni. Menambah keindahan, contohnya ya batik ya, yang kita gunakan itu ya akan menambah keindahan bagi si pemakai daripada kita memakai baju polos, nggak ada coret-coretnya gitu, ada warnanya. Terus memberikan ciri khas ya, seperti topeng itu menandakan setiap daerah kan masing-masing berbeda ya, jadi memberikan ciri khas sendiri, lalu menjadikan persyaratan, contohnya kayak kelengkapan busana tadi, kalung itu ya, kalau nggak dipakai ya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Kalau nggak jadi begitu dipakai terlihat mewah begitu. Itu merupakan simbol, seperti lilin tadi itu ya, simbol yang harus dipakai ya, ritual-ritual kepercayaan tertentu, terus dibuat sesuai dengan aslinya. Kodoknya itu kodok, namun di mulutnya keluar air, tapi bentuk kodok itu sama seperti kodok nyata, hanya saja dalam bentuk patung gitu. Lanjut saja, jenis dan karakteristik bahan donat ya. Pertama, bahan donat alam, yaitu tanah liat, umumnya berwarna coklat, memiliki daya bakar dari 900 derajat Celcius sampai 1300, mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Selanjutnya adalah kulit yang berasal dari hewan, mudah dibentuk, umumnya putih, coklat, krem, dan hitam. Jika dibakar akan berbau sate. Selanjutnya getah nyatu, yaitu merupakan getah dari pohon berwarna putih, setelah dipanaskan lama-kelamaan akan mengeras. Kemudian flour clay, berasal dari adonan tepung dicampur dengan air. Perwarnanya dapat dilakukan dengan. Yang selanjutnya adalah bahan donat buatan, yaitu yang pertama polymer clay, itu ada plastisi yang mempunyai ciri yang sama. Plastisi tidak mengandung minyak namun mudah berubah, sedangkan polymer clay mengandung minyak dan dapat mengeras. Fiberglass, yang kedua fiberglass, yaitu memiliki struktur cair, mengeras bila dibiarkan, dapat dicetak, dicampur dengan katalis. Selanjutnya lilin dan parfum, itu berwujud padat, namun bila dipanaskan akan cair, dapat dicampur dengan aroma pewangi, dapat dicetak ulang. Gips, yaitu berbentuk bubuk dan dicampur dengan air, dapat mengeras, mudah pecah. Dan terakhir adalah sabun, yaitu berwujud padat dan dapat diukir, dapat dihaluskan dan dibentuk menjadi flour clay. Anak-anak, karena materinya panjang, jadi Bapak bagi dalam 2 part. Jadi materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.